Ungkar 씨. Ready. 김영아, Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film Fashion King. Fashion King adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2014. Film bergenre drama komedi ini merupakan karya dari sutradara Oh Ki-kwon. Jo-won yang selama ini terkenal berkat akting maskulinnya di berbagai drama dan film kini ditantang untuk memerankan tokoh Kim Young yang culun dan terkadang nyeleneh. Film Fashion King ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya Kim Hae-nim. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya berikut ini. Seorang siswa culun bernama Woo Kim Young selalu dibully di sekolahnya. Ia tidak berani melawan sehingga dicap pecundang. Hari itu merupakan hari terakhirnya di sekolah karena Kim Young akan pindah ke Seoul bersama ibunya. Setelah sampai di Seoul, Kim Young disapa oleh seorang gadis culung bernama Kwak Hen-jin. Ibu Kim Young menyuruh sang putra agar ikut les bernama Enjin. Dengan penampilannya yang culun, Kim Young tetap pede. Namun siswi cantik bernama Park Hye-jin berhasil membuatnya jatuh hati. Hye-jin adalah selebgram yang memiliki banyak penggemar. Ia selalu dijaga oleh Duchi, bodyguard yang dipekerjakan kekasihnya. Kim Young mencoba sok akrab dengan berjalan di dekat Hye-jin. Tapi nyalinya ciut saat melihat Hye-jin dijemput oleh Kim Hun-ho, seorang supermodel dan murid kaya raya di sekolahnya yang notabene adalah kekasih Hye-jin. Sikap sok akrab Kim Young pada Hye-jin membuatnya dipermalukan oleh Won-ho. Dia diberi uang dan disuruh membeli roti, tapi Kim Young tetaplah pecundang yang tak berani melawan. Sampai di rumah, Kim Young minta dibelikan jaket padding agar sama seperti murid lain. Sang ibu tentu mengabulkan karena Kim Young tak pernah meminta apapun selama ini. Dengan jaket barunya, Kim Young semakin pede ke sekolah. Tapi murid lain bernama Chang Jo menariknya ke sebuah gang kecil. Ia berlaga ingin membuli Kim Young, tetapi ia kaget setelah melihat jaketnya sama dengan Kim Young. Ternyata mereka sama-sama ditipu dengan barang palsu yang harusnya bermerek Moncler jadi Moncler. Mereka kemudian pergi ke kantor distributor jaket tersebut. Mereka langsung disambut oleh CEO yang bernama Kim Namjoon. Ternyata usaha fashion Namjoon memang memplesetkan brand-brand terkenal untuk dijadikan merek dagangnya. Namjoon mengamuk karena tidak terima barangnya disebut barang palsu. Walau begitu, Kim Young tetap ngotot minta ganti rugi. Sebab baginya memakai fashion mewah membuatnya merasa mampu melakukan sesuatu. Namjoon mematahkan prinsip Kim Young. Ia mengajak dua siswa itu keluar dan membuktikan kalau fashion murah dapat membuat orang terpesona kepadanya. Namjoon mengajarkan bahwa fashion bukanlah tentang brand, melainkan tentang dedikasi yang membuat aura terpancar keluar. Itulah yang dinamakan ganji atau pintar memadukan pilihan busana. Kim Young sangat kagum. Ia ingin belajar fashion dari Namjoon dan mengajukan diri sebagai pekerja paruh waktu bersama Chang Jo. Namjoon mulai mengajari mereka tentang fashion, mulai dari membentuk garis tubuh, belajar pose di depan kamera sampai memilih item fashion yang sesuai. Akhirnya festival tahun ajaran baru dimulai di sekolah. Festival di sekolah Kim Young lebih mirip seperti peragaan busana. Semua siswa memakai fashion terbaiknya dan berkumpul di aula. Pintu aula perlahan terbuka. Semua siswa menerka-nerka fashionista siapa yang akan datang. Ternyata itu adalah Enjin dengan penampilannya yang berantakan.
Semua siswa mengeluh karena pandangannya telah ternodai. Tak lama kemudian, Kim Nana datang. Dia termasuk jajaran fashionista favorit di sekolah karena bentuk tubuhnya yang indah. Semua siswa laki-laki menggilainya. Selanjutnya ada Yunho yang terkenal karena pesonanya yang cool bak Pangeran Es. Semua siswa langsung beku melihat pesonanya. Dan yang terakhir tentu saja raja dan ratu fashion di sekolah, yaitu Wonho dan Hyejin. Tiba-tiba saja semua siswa dikejutkan dengan kedatangan Kim Yung memakai jubah dan tongkat bak seorang raja. Pesonanya dapat membuat semua siswa tunduk dan Hyejin terbang ke arahnya. Wonho bekerja sebagai model profesional dan sebentar lagi akan ikut dalam pertandingan mode. Namun kehadirannya Kim Yung cukup membuatnya jengkel. Belum lagi malam ini Wonho bertemu dengan pengacara ayahnya. Ia meminta Wonho untuk belajar di luar negeri bukan menjadi model. Semua ini adalah kehendak ayahnya yang masih dirawat di rumah sakit. Esoknya di kantin, Doci menganiaya seorang murid culun yang tidak sengaja menumpahkan makanan ke mantel mahal Wonho. Kim Yung tak bisa tinggal diam. Ia minta Wonho untuk melupakan perihal noda di mantelnya. Kim Yung juga sukarela menggantikan murid culun itu untuk dihajar. Tindakan heroik Kim Yung ini membuat siswa lain makin mengidolakannya. Hyejin mengajak Kim Yung bertemu di auditorium. Ia secara khusus mengundang Kim Yung untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Tentunya hal ini membuat Kim Yung kegirangan. Ia tersenyum-senyum saat pulang sekolah bersama Enjin. Hari ulang tahunnya Hyejin tiba. Kim Yung datang dan memainkan sebuah lagu untuk Hyejin. Perlakuan manis Kim Yung ini membuat Hyejin tersipu malu. Kim Yung dan Hyejin berjalan-jalan seusai acara. Tak disangka Hyejin mencium Kim Yung sebelum pulang. Tapi kebahagiaan Kim Yung hilang saat Enjin mengirim pesan kalau batuk ibunya semakin parah. Ia bergegas pergi untuk membeli obat. Di tengah perjalanan, Hyejin bertemu Wonho. Melihat kado pemberian Kim Yung, Wonho menegaskan kalau barang miliknya tidak boleh diambil oleh siapapun. Hyejin tersinggung disamakan dengan barang. Ia ingin pergi tapi Wonho memberinya kado perhiasan. Sampai di rumah, Kim Yung melihat ibunya baik-baik saja dan asik bermain kartu dengan Enjin. Kim Yung tidak jadi marah, ia justru senang ibunya terhibur karena kehadiran Enjin. Saat mengantar Enjin ke rumahnya, Kim Yung memberinya hadiah buku pelajaran. Enjin bertanya apakah dia jelek, tetapi Kim Yung menjawab ragu-ragu hingga kemungkinan besar jawabannya memang iya. Hyejin memegang hadiah parfum dari Kim Yung dan kalung dari Wonho. Ia berpikir untuk memiliki kedua pria terpopuler di sekolah saat ini. Kalau bisa dua, kenapa harus satu, kata dia. Pekan olahraga sekolah tiba. Semua siswa kembali heboh dengan fashion masing-masing. Setelah melalui beberapa perlombaan, akhirnya lomba lari estafet antara Wonho dan Kim Yung akan berlangsung. Kim Yung tampil dengan jubah bulu elangnya. Wonho dengan kain hitam di kedua sisi celananya bak sayap kelelawar. Tongkat estafet sudah di tangan. Bukannya lari, mereka berdua malah berjalan seperti model fashion show dengan menonjolkan item fashion masing-masing. Mendadak langit jadi gelap dan angin bertiup kencang. Bulu elang di mantel Kim Yung jadi berterbangan. Momen ini justru dinanti oleh Wonho. Ia tiba-tiba berjalan mundur dan langsung terbang saat mengembangkan sayap kelelawar di celananya. Kim Yung kalah telak. Tindakan bodoh mereka hari ini tentunya membuat mereka dihukum oleh guru. Wonho menunggu ayahnya keluar dari kamar pasien. Tetapi saat bertemu ayahnya, sang ayah malah mengacuhkannya. Saat di rumah, Wonho melihat postingan kekasihnya dan menemukan komen Kim Yung di sana. Ia melihat beranda medsos Kim Yung dan menemukan link all shop Namjoon. Salah satu komen pelanggan di sana membuat Wonho tersenyum licik. Lantas esok paginya Wonho menyuruh Doci ke desa Kim Yung. Ia membeli video pembulian Kim Yung pada pemuda yang suka membulinya. Video ini akan Wonho sebarkan di sekolah. Sementara itu di Seoul, Wonho berkunjung ke toko Namjoon. Kedatangannya bukan untuk membeli, tapi mengancam Kim Yung dan Chang Jo agar tidak congkak karena nanti mereka bisa dibuat mampus. Namjoon sangat bahagia sebab desain jaket terbarunya sudah rampung.
Tapi 2 orang polisi datang dan menangkapnya atas kasus penipuan. Untunglah Kim Yung dan Chang Jo cepat datang ke kantor polisi hingga kasusnya bisa cepat diselesaikan. Esok harinya, Nam Jung melabrak Won Ho karena telah melaporkannya ke polisi. Ia mengajar Won Ho tapi Do Chi langsung membalasnya dan menghajar Nam Jung sampai kakinya patah. Nam Jung dilarikan ke rumah sakit. Chang Jo tidak terima melihat kondisi gurunya yang sangat memprihatinkan dan belum sadarkan diri. Ia bergegas pergi menemui Won Ho. Namun ujung-ujungnya ia tetap kalah dan babak belur dibuat Won Ho. Esok harinya Kim Yung mencari Won Ho. Kebetulan sekali pria arogan itu sedang menunggunya. Tanpa banyak bicara, Won Ho menyebarkan video pembulian Kim Yung ke seantero sekolah. Semua siswa langsung membuli Kim Yung karena sangat pecundang. Hyejin takut reputasinya akan hancur karena dekat dengan Kim Yung. Ia meminta Kim Yung untuk tidak mendekatinya. Enjin tidak terima atas perlakuan semena-mena Hyejin pada Kim Yung. Tapi Do Chi segera mendorong Enjin hingga jatuh tersungkur. Dalam keadaan ini, Kim Yung tidak kuasa untuk melindungi Enjin. Akun media sosial Kim Yung kini dipenuhi komentar kebencian. Meski begitu, Enjin tetap setia menyemangatinya. Kim Yung mulai menyadari ketulusan Enjin kepadanya. Semenjak rahasianya terbongkar, Kim Yung enggan masuk sekolah. Akhirnya Nam Jung dan Chang Jo datang menjenguknya. Kim Yung bercerita kalau dia akan pindah ke Busan supaya tidak dibully lagi. Tapi tingkah Kim Yung yang selalu kabur dari masalah sangat ditentang oleh Nam Jung. Chang Jo juga tidak rela kehilangan teman satu-satunya. Pihak acara Fashion King datang mengunjungi SMA Giant untuk mewawancarai Won Ho sebagai salah satu finalis program mereka. Won Ho mengikuti lomba fashion ini untuk membuktikan eksistensinya pada seseorang. Rupanya Kim Yung menonton wawancara ini. Ia jadi bertekad untuk mengikuti acara Fashion King demi sang ibu. Kim Yung kembali belajar fashion dari Nam Jung. Ia terus berlatih baik di sekolah maupun di rumah. Lambat laun selera fashion Kim Yung semakin baik dan ia menjadi selebgram lagi. Dan acara Fashion King pun dimulai. Semua fashionista dengan berbagai macam style telah berkumpul. Pada putaran pertama ini hanya ada 20 finalis yang akan lolos. Dari semua babak, Kim Yung berhasil lolos menuju putaran kedua. Semua siswa di sekolahnya kini balik memujinya. Popularitas Kim Yung membuat Hyejin kembali menggodanya. Namun Kim Yung langsung menolaknya mentah-mentah. Di hatinya hanya ada satu orang yang selalu setia mendukungnya dari dulu. Pada babak pertama di putaran kedua, 20 peserta Fashion King diminta untuk menampilkan fashion setelan jazz. Semua peserta disuruh memilih setelan yang telah disiapkan. Kim Yung belum terlalu ahli perihal jazz. Ia dibantu Nam Jung dari balik layar. Namun karena keterbatasan waktu dan pemilihan item yang salah, Nam Jung menyerah untuk membantunya. Akhirnya Kim Yung menciptakan fashion jazz terbaru dan ternyata disukai oleh semua dewan juri. Berkat kerja keras Kim Yung, ia berhasil lolos menjadi top 4 Fashion King. Saat ingin merayakan keberhasilannya bersama Nam Jung, Enjin datang dengan penampilannya yang berbeda 180 derajat. Kini Enjin sangat cantik dan modis hingga membuat Kim Yung terpana. Ia langsung memuji Enjin cantik tanpa pikir panjang. Saat sedang merayakan pesta keberhasilan, pihak Fashion King datang berkunjung ke kantor Nam Jung. Mereka menyerahkan kotak berisi sehelai dress. Misi kali ini adalah fashion kontestan saat pergi berkencan. Nam Jung, Chang Jo, dan Kim Yung sangat bingung karena mereka tak pernah berkencan sebelumnya. Kim Yung terus memikirkan fashion apa yang akan dia pakai saat berkencan. Bagi Enjin yang terpenting pria dan wanitanya sehati, serta Kim Yung harus merasakan ketulusan dari pasangannya. Di lain tempat, Won Ho diminta ayahnya untuk mundur dari kompetisi Fashion King. Meski bukan ayah kandung Won Ho, ia ingin Won Ho lebih fokus ke studinya dibanding fashion. Namun kekeh ia tak ingin mundur dari kompetisi tersebut. Misi style berkencan pun berlangsung. Kontestan pertama dan kedua gugur karena memberi pengalaman kencan yang buruk. Sementara Won Ho menampilkan kesan boyfriend yang berkelas dengan mengalungkan permata pada pasangannya di depan altar gereja. Tentunya Won Ho lolos pada babak ini. Yang terakhir Kim Yung. Ia menunjukkan kesan kencan yang romantis dengan penuh kejutan. Ia dipastikan lolos top 2 bersama Won Ho. Menjelang hari final, Kim Yung diminta Won Ho untuk mengalah.
Jika menolak, maka orang terdekat Kim Yung akan dibuat menderita. Namun Kim Yung tidak gentar sedikit pun. Misi terakhir untuk final adalah bertukar barang dengan lawan. Kim Yung yang memberi Won-ho seragam SMA-nya saat di desa dulu. Sementara Won-ho hanya memberi Kim Yung uang 10.000 won. Dengan jumlah uang segitu tidak mungkin bagi Kim Yung untuk membeli busana baru. Namjoon tak kehabisan akal. Ia kemudian mengajak Kim Yung ke penjualan baju bekas dan mendapat satu tumpuk baju dengan uang 10.000 won. Mereka kemudian bekerja sama untuk menciptakan busana keren untuk Kim Yung. Malam harinya, ibu Kim Yung mendapat pesan yang berisi video pembulian pada Kim Yung. Ibu Kim Yung tak menyangka jika anaknya diperlakukan tak manusiawi. Sang ibu ingin mereka pindah, tapi Kim Yung meyakinkan bahwa ia akan menghadapi semuanya mulai saat ini. Tengah malam, Kim Yung pergi ke kantor Namjoon. Rupanya Engine juga ketiduran di sana. Baju yang akan Kim Yung gunakan saat final juga sudah rampung. Saat Kim Yung sedang mencoba baju tersebut, Engine terbangun. Ia memuji penampakan Kim Yung saat ini. Setelah semua perjuangan yang Kim Yung lalui, ia sangat berterima kasih kepada Engine dan menyatakan rasa sukanya pada saat itu juga. Mereka kini resmi jadian. Tibalah hari final. Won-ho sudah siap dengan busananya, sementara Kim Yung belum sampai ke tempat acara. Rupanya saat turun taksi, tas yang berisi busana Kim Yung ditarik oleh seseorang yang mengendarai motor. Kim Yung tidak ingin menyerahkan tasnya begitu saja. Ia terus menarik tas tersebut hingga ia terseret ke sana kemari dan tubuhnya penuh luka. Akhirnya Kim Yung terpental dan tak sadarkan diri. Acara segera dimulai, tapi tak ada satupun yang mengetahui kabar Kim Yung. Akhirnya sang sutradara berinisiatif agar Won-ho tampil lebih dulu dan menempati podium Kim Yung. Semua orang langsung berasumsi bahwa Kim Yung mengundurkan diri. Kim Yung tersadar. Ia berjalan tertatih ke tempat acara dan duduk lemas di belakang panggung. Kebetulan Engine berada di sana dan menangis melihat kondisi kekasihnya yang memprihatinkan. Ia ingin mengajak Kim Yung ke rumah sakit, tapi Kim Yung meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Sutradara diberitahu bahwa Kim Yung sudah datang. Kamera 2 pun diarahkan ke belakang panggung. Bukannya cemas, sutradara malah senang karena drama kecelakaan Kim Yung dapat menaikkan rating acaranya. Sementara di depan panggung, Won-ho diwawancarai oleh MC. Bila ia menang nanti, maka Won-ho akan meneriakkan nama mendiang ayahnya. Itu berarti bahwa ayah yang Won-ho temui di rumah sakit bukanlah ayah kandungnya. Di waktu yang bersamaan, Namjoon ke belakang panggung saat mengetahui kabar tentang Kim Yung. Ibu Kim Yung yang kebetulan baru datang menangis histeris melihat kondisi anaknya. Tapi Kim Yung masih mencoba kuat di depan ibunya pada Chang-jo dan juga Namjoon. Kim Yung minta maaf karena telah gagal melindungi busana yang telah susah payah mereka buat. Chang-jo dan Namjoon berkaca-kaca. Tak disangka demi melindungi busananya, Kim Yung rela mengorbankan nyawanya. Asisten sutradara mendesak Kim Yung untuk segera fitting baju karena kamera telah menyala. Tak ingin membuang waktu, Namjoon memaksa untuk merekam fashion show Kim Yung saat itu juga. Ia dengan cekatan melepas item fashion miliknya Chang-jo dan juga Engine untuk dipakaikan kepada Kim Yung. Namjoon meyakinkan Kim Yung untuk percaya pada kekuatan janji. Won-ho kaget saat MC mengumumkan Kim Yung sedang melakukan peragaan busana di belakang panggung. Berarti rencananya untuk mencelakai Kim Yung telah gagal. Pintu panggung utama terbuka. Kim Yung masuk menatap pasti ke arah Won-ho. Ia tahu kecelakaan yang ia alami adalah ulah Won-ho. Kim Yung mengeluarkan uang 10.000 won dari sakunya dan berkata bahwa ia tidak memakai uang pemberian Won-ho dalam challenge ini. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan piciknya Won-ho dalam bertanding. Kim Yung juga menyindir Won-ho agar membeli roti di tos serba persis seperti bulian Won-ho dulu kepadanya. MC menyuruh Won-ho untuk kembali ke posisinya karena Kim Yung akan tampil. Langkahnya gontai karena tak sanggup menahan malu pada Kim Yung. Ayah angkat Won-ho yang menyaksikan dari rumah tersenyum. Setidaknya pertandingan ini mengajarkan anaknya untuk bersikap lebih dewasa. Semua orang memberi aplaus untuk Kim Yung karena telah merampungkan misi terakhirnya. Kim Yung kini menjadi idola baru di masyarakat. Di akhir cerita, Namjoon berhasil menjadi desainer terkenal, sementara Dochi berlatih menjadi fashionista yang baik dari Chang-jo, dan cerita pun tamat. Dari film ini kita belajar jangan pernah merendahkan orang lain, sebab dunia terus berputar.
Orang yang selalu merasa lebih dari segi apapun kelak akan jauh di bawah orang yang selalu ia hina. Saat kamu menonton film ini mungkin ada beberapa fashion yang kamu anggap berlebihan dan tidak bisa menemukan letak estetikanya. Tapi begitulah fashion, sulit dipahami oleh orang-orang awam. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita selanjutnya guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.